Tegas, Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia sudah tak takut tim manapun. Media Korea puji taktik Shin Tae-yong sekaligus beri julukan Sang Dewa. Tebus dosa ke Shin Tae-yong, Hernando Ari pasang target juara di Piala Asia U23. Presiden Jokowi bakar semangat timnas U23 Indonesia agar bisa amankan tiket Olimpiade 2024. Inilah respon rekan Shin Tae-yong usai Rafael Struijk dipastikan absen pada laga semifinal Piala Asia U23. Berikut ini ulasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tegas, Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia sudah tak takut tim manapun. Shin Tae-yong sukses membangun era baru di timnas Indonesia. Datang pada tahun 2019 lalu, dia dihadapkan pada tugas yang cukup berat. Bahkan Shin harus mengajari pemainnya untuk melakukan passing yang benar. Perlahan dengan kesabaran dan tingkat disiplin tinggi maka mereka mulai berkembang jadi lebih baik. Terbaru Shin dan pasukannya baru saja lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Shin Tae-yong menegaskan bahwa sepak bola Indonesia saat ini sudah berbeda. Bahkan dia yakin pasukannya tidak gentar menghadapi lawan yang ada. Banyak diisi pemain muda, mereka memiliki mental bertarung yang tidak bisa dipandang remeh. Komposisi pemain timnas U23 Indonesia saat ini merupakan nama-nama yang berada di timnas senior saat ini. Saya pikir sepak bola Indonesia semakin membaik. Saya pikir kami bisa bermain dengan tim manapun, kata Shin Tae-yong dilansir dari Bola Sport. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mengakui bahwa performa timnya sedang baik. Lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan menuju Olimpiade 2024 jadi target terdekat. Selanjutnya, skuad Garuda akan membawa misi melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, kualifikasi Olimpiade Piala Asia U23 berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Kami menargetkan untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia lanjutnya. Meski sudah banyak hal positif, Shin Tae-yong masih belum puas dengan performa timnya. Dia yakin mereka bisa terus berkembang dan membawa hasil positif di ajang lain. Namun semua pihak bisa melihat bahwa sepak bola Indonesia sudah jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Kami ingin melangkah lebih jauh dan terus maju. Jika Anda terus mengikuti perkembangannya, Anda akan melihat bahwa sepak bola Indonesia dalam kondisi yang sangat baik, ujarnya. Media Korea puji taktik Shin Tae-yong sekaligus beri julukan Sang Dewa. Shin Tae-yong membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23. Kemenangan ini diraih Garuda Muda lewat adu penalti yang cukup dramatis. Namun selama pertandingan Indonesia menunjukkan mental petarung dan tidak ingin kalah. Meski tim lawan sempat mencetak gol yang akhirnya dianulir, Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bangkit dan menutup babak pertama dengan 2 gol yang cukup solid. Taguk Warriors yang bermain dengan 10 pemain juga memberikan ancaman dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Media asal Korea Selatan, Footballist, ikut memberikan komentar terkait taktik Shin Tae-yong. Shin Tae-yong jadi sosok yang membuat Indonesia berada di level yang berbeda. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Taktik Shin Tae-yong pada hari itu adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang tidak diunggulkan. Indonesia memainkan formasi 3-4-3 dengan kedua bek sayap yang berada di udara. Ini adalah taktik yang sangat sesuai dengan sepak bola modern dan efektif untuk menstabilkan lini belakang sembari mengalirkan bola ke depan secara bertahap ke lini serang, tulis Footballist. Footballist juga menjuluki Shin Tae-yong menjadi God Tae-yong yang mereka tuliskan dalam judul artikel.
Mereka mengakui bahwa Korea salah langkah saat melepas Shin Tae-yong pasca kegagalan di Piala Dunia 2018. Seharusnya mereka memberikan waktu yang ruang agar sang pelatih bisa membangun skuad dengan baik. Sementara itu, Shin Tae-yong jadi sosok terhormat di Indonesia dan bebas melakukan eksperimen untuk membangun tim. Shin Tae-yong adalah talenta yang kami lewatkan dengan terburu-buru. Indonesia di sisi lain telah diberi banyak waktu. Indonesia mempercayakan Shin Tae-yong untuk menangani tim senior dan juga tim kelompok umur. Itu adalah pilihan yang logis untuk sebuah tim yang tidak diunggulkan dan salah satu yang menunjukkan komitmen yang tulus untuk pengembangan permainan, lanjut media tersebut. Footballis menilai bahwa pelatih berusia 53 tahun ini sukses memberikan hukuman pada Korea. Bersama Garuda Muda, Shin Tae-yong seolah memberikan pesan bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Shin Tae-yong menggambarkan pertandingan perempat final melawan Korea Selatan sebelum pertandingan sebagai nasib yang menyedihkan dan memang benar. Karena Korea Selatan kalah dari tim yang ditinggalkan oleh pemimpinnya 6 tahun yang lalu. Bukan hanya hasilnya, tetapi juga isi dari kekalahan tersebut. Keberhasilan Shin Tae-yong dan Indonesia telah memberikan banyak hal untuk dipikirkan oleh Korea Selatan ke depannya, tutup Footballis. Tebus dosa ke Shin Tae-yong, Hernando Ari pasang target juara di Piala Asia U23. Kiper Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari, bersyukur skuad Garuda Muda bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23 Qatar. Dalam perempat final Piala Asia U23, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifah. Sebelumnya, laga Timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan yang berlangsung hingga extra time hanya berakhir sama kuat 2-2. Gol Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Rafael Struijk menit ke-15 dan 48. Sementara gol balasan Korea Selatan dicetak Komang Teguh gol bunuh diri dan Jeong Sang Bin menit 84. Saya bersyukur kepada Tuhan, ucap pemain Persebaya Surabaya itu seusai pertandingan. Berterima kasih kepada keluarga, pelatih, semua ofisial, dan teman-teman di tim, kata Hernando Ari. Kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Korea Selatan tidak terlepas dari aksi gemilang Hernando Ari di momen drama tos-tosan. Hernando sukses menggagalkan dua algojo Korea Selatan, Kang Ha-lee penendang ke-6 dan Kang Sang-yeon penendang ke-10. Diakui Hernando Ari, motivasi dalam membendung eksekusi Kang Ha-lee dan Kang Sang-yeon lantaran dirinya teringat kejadian di final Piala AFF U23 tahun 2023 melawan Vietnam kala itu. Hernando Ari, yang ditunjuk menjadi algojo penentu oleh Shin Tae-yong justru gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Timnas U23 Indonesia takluk 6-5 dari Vietnam lewat drama adu penalti usai laga berakhir tanpa gol di waktu normal. Di pertandingan itu saya bisa menggagalkan penalti, ujar pemain berusia 22 tahun itu. Karena saya ingin membayar kegagalan saya di Piala AFF U23, tutur Hernando Ari. Karena momen ini Hernando Ari sadar ada rasa kecewa yang harus diterima Shin Tae-yong. Maka dari itu, kini Hernando Ari ingin mempersembahkan gelar juara di Piala Asia U23 yang salah satunya ditujukan kepada Shin Tae-yong di mana saya gagal mencetak gol yang membuat sedih Coach Shin Tae-yong, kata mantan pemain Timnas U19 Indonesia itu. Dan sekarang saya ingin membayarnya dengan menjadi juara di turnamen ini Piala Asia U23 untuk Shin Tae-yong, kata Hernando Ari. Saya hanya ingin mengatakan kami punya perjalanan baru, ucap Hernando. Kami punya target besar untuk menjadi juara di sini, ujarnya. Presiden Jokowi bakar semangat Timnas U23 Indonesia agar bisa amankan tiket Olimpiade 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi bakar semangat Timnas U23 Indonesia agar bisa meraih tiket Olimpiade 2024 Paris.
Timnas U23 Indonesia berhasil meraih kemenangan 11-10 melalui adu penalti seusai menahan imbang Korea Selatan 2-2 dalam waktu 120 menit. Kemenangan Timnas U23 Indonesia dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat (26 April 2024) dini hari itu menjadi catatan sejarah. Timnas U23 Indonesia untuk pertama kalinya dipastikan melaju ke semifinal Piala Asia U23. Tentu saja keberhasilan skuad Garuda Muda ini mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Pasalnya tim asuhan Shin Tae-yong sukses menembus semifinal Piala Asia U23 setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi memuji pencapaian Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, tim Merah Putih telah tampil luar biasa hingga bisa melaju ke semifinal dengan mengalahkan tim tangguh Korea Selatan. Selamat kepada Timnas Garuda Muda, kata Presiden Jokowi sebagaimana dilansir dari Instagram pribadinya. Setelah mengapresiasi tim asuhan Shin Tae-yong, Rizky Ridho dan kawan-kawan pun diharapkan bisa lebih baik lagi nantinya di babak semifinal. Orang nomor 1 di Indonesia ini juga membakar semangat para pemain Timnas U23 Indonesia. Jokowi berharap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa memanfaatkan peluang semifinal Piala Asia U23 dengan baik. Tim Merah Putih diharapkan bisa meraih tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk mewujudkan itu, Timnas U23 Indonesia saat ini hanya perlu finish di posisi 3 besar terbaik. Pasalnya, 3 tim terbaik nantinya secara otomatis mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara untuk tim yang berada di posisi keempat nantinya harus menjalani laga playoff melawan wakil asal Afrika, Guinea. Melihat situasi ini, Ivar Jenner dan kawan-kawan hanya perlu masuk 3 besar agar bisa mengunci tiket Olimpiade 2024 Paris. Untuk itu, Jokowi memberi semangat kepada para pemain agar bisa meraih hasil terbaik di laga semifinal nantinya. Semoga dalam babak semifinal, Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade 2024 Paris, ujar Jokowi. Teruslah bersemangat Timnas Indonesia, tegasnya. Inilah respon rekan Shin Tae-yong usai Rafael Struijk dipastikan absen pada laga semifinal Piala Asia U23. Berikut ini ulasannya. Timnas U23 Indonesia dipastikan hanya mempunyai 22 pemain untuk bertanding pada semifinal Piala Asia U23. Hal tersebut dikarenakan salah satu pemain Timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk, dipastikan absen dalam pertandingan nanti. Rafael Struijk harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning yang sudah ia dapatkan dalam 2 pertandingan. Kartu kuning itu ia dapatkan saat Timnas U23 Indonesia menghadapi pertandingan melawan Yordania dan Korea Selatan. Atas sanksinya itu, Rafael Struijk harus absen dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23. Pemain keturunan itu hanya absen dalam 1 pertandingan saja. Ya benar, Rafael Struijk absen dalam pertandingan nanti, kata asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, kepada Bola Sport. Nova Arianto melanjutkan, tim pelatih Timnas U23 Indonesia tidak terlalu meresahkan absennya Rafael Struijk. Pasalnya masih ada beberapa pemain yang bisa diturunkan pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong masih mempunyai 2 striker yang bisa bermain menggantikan Rafael Struijk. Kedua pemain itu adalah Hoki Caraka dan Ramadhan Sananta. Kata Nova Arianto, saat ini tim pelatih Timnas U23 Indonesia sedang bersyukur atas pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Dalam laga itu, Timnas U23 Indonesia menang atas Korea Selatan lewat adu tendangan penalti dengan skor 11-10. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 2-2 pada waktu normal.
Adapun 2 gol timnas U23 Indonesia ke gawang Korea Selatan dicetak oleh Rafael Struijk. Melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 sudah melebihi target yang diminta oleh PSSI. PSSI sebelumnya meminta Shin Tae-yong membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Yang pasti kami bersyukur bisa sampai sejauh ini. Sayangnya, Rafael Struijk tidak bisa tampil di laga semifinal nanti. Pastinya kami akan persiapkan opsi-opsi terbaik dalam pertandingan nanti. Kami percaya siapapun yang diberi kesempatan pasti akan memberikan yang terbaik, ucap Nova Arianto. Belum diketahui siapa lawan timnas U23 Indonesia pada babak semifinal Piala Asia U23 yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Inilah hal yang disayangkan Shin Tae-yong atas kemenangan timnas U23 Indonesia saat lawan Korea Selatan. Pelatih Shin Tae-yong menyayangkan penampilan timnas U23 Indonesia yang sempat lengah saat melawan Korea Selatan. Sebagai informasi, duel timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan terlaksana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Ini merupakan laga perempat final Piala Asia U23. Pada kesempatan ini, timnas U23 Indonesia unggul terlebih dahulu melalui gol Rafael Struijk pada menit ke-15. Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-45 berkat gol bunuh diri Komang Teguh. Tepat sebelum jeda babak pertama, tim asuhan Shin Tae-yong kembali unggul melalui gol kedua Rafael Struijk. Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain ketika Lee Yang-jun di kartu merah pada menit ke-70. Namun, timnas U23 Indonesia justru harus kebobolan setelahnya. Skor 2-2 membuat duel timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan berlanjut ke extra time. Timnas U23 Indonesia lalu meraih kemenangan pada babak adu penalti dengan skor 11-10. Sementara itu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kemenangan timnas U23 Indonesia tak terlepas dari rasa percaya diri yang dimiliki para pemain. Saya percaya jika saya hanya memotivasi para pemain, mereka bisa mencapai hasil yang baik. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami bahkan tidak bisa menang. Kami pasti mencapai final. Itu memberi saya kepercayaan diri dan mampu mencapai semifinal, kata Shin Tae-yong dilansir Donga. Meski begitu, Shin Tae-yong rupanya memiliki catatan terkait penampilan pemain timnas U23 Indonesia. Ia menyayangkan anak asuhnya yang sempat lengah saat lawan kehilangan satu pemain sehingga gawang Hernando Ari kebobolan untuk kedua kalinya. Bahkan hal ini sempat membuat marah Shin Tae-yong. Terlepas dari semuanya, Shin Tae-yong tak ingin menyalahkan para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai pemain timnas U23 Indonesia harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Saat kami unggul 2-1, ada pemain Korea yang dikeluarkan dari lapangan. Dan saya sangat marah karena sepertinya pemain kami berpuas diri. Karena pemain tidak memiliki pengalaman seperti itu, respons mereka tidak memadai. Aspek-aspek ini tidak berubah dalam semalam, tetapi diciptakan melalui pengalaman, sehingga pemain perlu mengingatkan lebih lanjut, ujarnya. Di luar dugaan, Rafael Struijk berani katakan hal ini setelah cetak 2 gol untuk timnas U23 Indonesia. Rafael Struijk jadi sosok krusial dalam duel timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan. Dalam pertempuran babak perempat final Piala Asia U23, Garuda Muda sukses meraih kemenangan lewat adu penalti. Pada waktu normal, pertandingan berjalan dengan skor 2-2. 2 gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Struijk pada babak pertama. Rafael Struijk menjelaskan pertandingan melawan Korea berjalan ketat. Namun, mereka akhirnya meraih kemenangan di laga ini. Dia sangat senang akhirnya Garuda Muda bisa meraih kemenangan. Luar biasa, ini pertandingan yang sangat luar biasa, kata Rafael Struijk dilansir dari laman Antara. Pemain Ado Den Haag ini menjelaskan kemenangan kali ini tidak mudah.
Melawan salah satu tim kuat Asia, mereka harus bertarung hingga babak adu penalti. Dua penyelamatan Hernando Ari akhirnya sukses membawa Indonesia ke babak semifinal. Tadi kita unggul tapi kemudian disamakan menjadi 2-2. Akhirnya kita menang lewat adu penalti yang dramatis, ujarnya. Struijk menilai bahwa kemenangan ini pantas mereka dapatkan. Semua pemain sudah berjuang keras untuk mencapai tahap ini. Selain itu, dukungan supporter juga membuat Garuda Muda semakin termotivasi untuk meraih kemenangan. Saya pikir ini kemenangan berkat kerjasama seluruh tim, termasuk pelatih, dan juga dukungan seluruh supporter Indonesia, ujarnya. Pemain Korea Selatan ini, Lee Yang-jun, jadi produk tipu daya pelatih Korea Selatan yang berbuah malapetaka. Pemain Korea Selatan, Lee Yang-jun, tampil mengecewakan saat melawan timnas U23 Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23. Sebagai informasi, Lee Yang-jun merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Pemain berusia 20 tahun itu tampil cukup mengesankan pada babak penyisihan grup B Piala Asia U23. Sukses menorehkan 3 gol dari 2 laga menjadi buktinya. 1 gol dilesatkan Lee Yang-jun saat melawan Uni Emirat Arab pada laga pertama Korea Selatan. Pemain berpostur tinggi 1,90 meter ini lalu mencetak brace ke gawang Cina pada laga kedua. Namun nama Lee Yang-jun sempat menghilang saat Korea Selatan melawan Jepang di laga terakhir grup B. Kala itu sang pemain dikabarkan mengalami cedera. Akibat cedera tersebut, pelatih Korea Selatan, Hwang San-hong, bahkan meragukan Lee Yong-jun bisa tampil melawan timnas U23 Indonesia. Saya tidak yakin Lee Yang-jun juga bisa main. Saya tahu Lee Yang-jun main bagus sebagai striker. Dia adalah satu-satunya opsi yang tersedia sebagai striker, kata Hwang San-hong pada sesi jumpa pers sebelum laga melawan timnas U23 Indonesia. Namun pernyataan tersebut sepertinya bagian dari strategi Hwang San-hong yang mencoba memberikan kejutan kepada timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Lee Yang-jun nyatanya bisa bermain lawan skuad Garuda Muda. Ia diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-46. Namun, keputusan tersebut tak berbuah manis. Lee Yang-jun hanya bertahan di lapangan selama 24 menit saja. Lee Yang-jun memperoleh kartu merah langsung dari wasit setelah menginjak kaki Justin Hubner pada menit ke-70. Unggul jumlah pemain membuat timnas U23 Indonesia tampil dominan atas Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia lalu meraih kemenangan melalui adu penalti dengan skor 11-10. Duel timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan berakhir seri 2-2 pada waktu normal. Masyarakat Vietnam panik. Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia mendapat sorotan dari banyak pihak. Bukan hanya dari para pecinta sepak bola tanah air, masyarakat Vietnam bahkan ikut membahas soal kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Dilansir dari salah satu media Vietnam, mereka menyebut masyarakat Vietnam ikut heboh dengan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ini jelas bukan kabar baik untuk timnas Vietnam yang menjadi salah satu musuh bebuyutan timnas Garuda. Shin Tae-yong dan Federasi Sepak Bola Indonesia resmi mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga 2027, lanjut media tersebut. Sesuai kesepakatan, kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang 3 tahun hingga 2027 usai memenuhi syarat lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke perempat final Piala Asia U23. Imbuh mereka. Melihat peningkatan pesat permainan timnas Indonesia, masyarakat Vietnam bahkan yakin Shin Tae-yong bisa membuat skuad Garuda terus terbang tinggi. Timnas Indonesia bahkan disebut berpeluang besar untuk tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Meski menghadapi tantangan berat, Shin Tae-yong diyakini mampu mewujudkan keinginan PSSI dan masyarakat Indonesia, tulis media Vietnam.
Shin Tae-yong berpeluang besar membawa Indonesia melaju ke Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, sepak bola Indonesia bisa terus menorehkan prestasi menarik luar biasa. Tutup mereka.